Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di sebuah hutan dan saya akan menanam bibit kemiri untuk menambah keanekaragaman jenis tanaman di hutan ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu ikuti terus video ini. Oke teman-teman, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat lubang tanam. Oke, bagaimana saya membuat lubang tanam? Ayo ikuti. Untuk lubang tanam di sini, ini sudah lokasinya sudah ditandai dengan ajir. Maka di sini saya akan membuat lubang tanam. Nah, lubang tanam untuk tanam kemiri ini saya akan bikin ukuran 50 kali 50 kali 50, artinya panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan kedalaman 50 cm ya. Nah teman-teman, untuk lebih baiknya penggalian tanah lubang untuk lubang tanam ini antara lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah kita pisahkan. Ini lapisan tanah atas ya, sudah saya letakkan di samping kiri ya, di samping kiri saya, dan nanti lapisan bawahnya akan saya simpan di samping kanan saya. Oke, lubang tanam sudah dibuat. Ini lapisan tanah atas dan lapisan tanah bawah sudah dipisah. Kenapa harus dipisah? Ini maksudnya biasanya lapisan tanah atas itu lebih banyak mengandung nutrisi ya dibandingkan dengan lapisan tanah bawah. Jadi nanti pada saat penanaman kita kembalikan tanah bawah ke bagian bawah, tanah atas juga ke bagian atas. Namun sebelumnya nanti kita campur dulu dengan pupuk kandang ya. Nah, dari mana pupuk? Bukan pupuk kandang, maaf. Pupuk organik.
Ya, tidak setiap pupuk organik itu tidak harus mesti pupuk kandang. Bisa kita menggunakan sumber daya yang ada di sekitar sini. Nah, kebetulan di sini banyak serasa-serasa yang sudah lapuk, yang sudah terdekomposisi. Nah, kita akan manfaatkan sebagai pupuk dasar. Ya, saya akan mengambil dulu serasa-serasa yang sudah lapuk di sekitar sini untuk dijadikan sebagai pupuk dasar. Disinilah saya menemukan banyak sekali lapukan dari serasa ya. Ini semacam endapan dari saluran alam, dan ini sangat bagus ya. Di sini juga banyak cacing ya sebagai dekomposer. Nah, tentunya di sini banyak sekali mengandung nutrisi. Ini yang akan kita manfaatkan sebagai pupuk dasar. Oke, pupuk kompos ini kita campurkan, namun sebaiknya kita kembalikan dulu ya tadi tanah yang dari lapisan bawah ya, lapisan bawah kembalikan. Nah, ini kita aduk ya, kita aduk dengan kompos. Setelah tanah dan kompos tercampur rata, maka bibit yang telah kita siapkan kita tanam. Namun sebelumnya kita lepas dulu polybagnya. Ini bisa dengan cara seperti ini. Nah, ini maksudnya ini bisa kita manfaatkan kembali untuk pembibitan berikutnya. Nah, usahakan teman-teman leher akar rata dengan tanah asal ya. Oke, kita timbun. Nah, ini untuk memperkokoh berdirinya pohon ini, kita pijit dengan kedua tangan kita, lalu kita tekan sedikit. Ya, ini insya Allah tidak akan roboh, apalagi nanti ajir yang tadi dipakai sebagai ciri lokasi pembuatan lubang tanam
kita pasangkan kembali dengan cara menyilang ya. Ini. Nah, kalau ini tidak akan dipakai lagi ya, polybag ini tidak akan dipakai lagi, maka kita simpan di atas. Nah, namun karena ini masih bagus, ini kita bisa kita manfaatkan kembali ya untuk penerbitan berikutnya. Ini kita rapikan. Nah, teman-teman, ini pada bagian tengah kita buat cekungan seperti mangkok. Ini tujuannya adalah untuk menampung air ya, sehingga air tidak kemana-mana, tapi air bisa meresap ke area perakaran ya, dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, itulah cara saya melakukan penanaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan dengan cara menanam ini, kita menanam pohon apapun, maka pada sungguhnya kita secara tidak langsung bisa bersedekah ya, kita sedekah oksigen, karena pohon ini yang ada di sekitar kita itu menghasilkan oksigen, dan oksigen adalah kebutuhan esensial kita manusia ya. Bisa kita bayangkan, tanpa oksigen mungkin tanpa minum kita bisa bertahan 3 hari atau 4 hari, begitupun tanpa makan. Tapi apakah tanpa oksigen kita bisa bertahan? Nah, tentu teman-teman bisa membayangkan sendiri, bisa menjawabnya sendiri. Yang jelas, pohon-pohon inilah sebagai produsen daripada oksigen, dan mudah-mudahan ketika kita menanam pohon, oksigen yang dikeluarkan mudah-mudahan menjadi sedekah kita kepada lingkungan. Ya, inilah tadi teman-teman bibit pohon kemiri yang telah kita tanam. Mudah-mudahan ini suatu saat akan menjadi pohon yang besar, pohon yang bermanfaat untuk lingkungan, kelestarian lingkungan ya. Saya mengajak pada teman-teman, mari kita menanam, jangan bosan menanam untuk kelestarian lingkungan kita. Oke.